Halo, saya hari ini ingin memperkenalkan ada 5 buku yang saya dapat dalam minggu ini, dan kelima buku ini terkait dengan bidang pengelolaan kelautan, sumber daya kelautan, sumber daya laut, dan sumber daya perikanan. Buku yang pertama judulnya ini, Kakap di Indonesia. Dan buku ini adalah hasil kerjasama antara dipublish oleh kerjasama Rekam Foundation. Ya, Rekam Foundation ini berada di Bogor, dan Konservasi Alam Nusantara. Jadi YEKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Menjelaskan mengenai, jadi buku ini menjelaskan mengenai jenis-jenis ikan kakap yang berada di Indonesia. Jenis-jenis ikan kakap yang berada di Indonesia. Ya, ini Anda bisa lihat ini isi bukunya ya. Jadi sebetulnya buku ini semacam semacam pedoman untuk melakukan taksonomi ya, studi taksonomi ikan kakap. Dan di dalam buku ini tercatat yang terdapat di Indonesia, jenis ikan kakap itu semuanya ada 65 jenis. 65 jenis kakap yang berada di Indonesia ya. Snapper, ya jenis snapper, Lucanus dan lain-lain. Nah, saya sih melihat bahwa buku ini memiliki kontribusi yang besar, terutama di tengah keadaan kondisi di mana generasi muda itu sedikit sekali yang belajar tentang ilmu taksonomi ya, dan tentu saja ini taksonomi ikan laut. Dan ternyata di tengah-tengah kelangkaan buku taksonomi itu ada satu buku yang ditulis oleh orang Indonesia ya, ditulis oleh satu tim terdiri dari peneliti-peneliti dari YEKAN ya, Konservasi Alam Nusantara, kemudian dari Rekam Foundation, dan kemudian beberapa orang dari BRIN ya, di beberapa staf peneliti dari BRIN dan IPB University yang menulis buku ini. Jadi itu buku pertama ya, Kakap di Indonesia. Jumlah halamannya ini baru terbit bulan lalu ya, jumlah halamannya itu 154 halaman. Buku yang pertama. Buku yang kedua sama dengan buku yang tadi, mirip dengan buku yang tadi. Judulnya Kerapu di Indonesia, dan diterbitkan juga oleh Rekam Foundation ya, Yayasan Rekam yang berada di Bogor ini. Dan kalau tadi tentang kakap, buku yang kedua ini tentang kerapu. Jadi snapper and grouper ya. Yang pertama snapper group, yang kedua ini grouper groups ya. Jadi ikan-ikan kerapu, dan di sini ada jumlahnya, ada 77 jenis ikan kerapu yang terdapat di Indonesia atau tercatat yang sudah terdapat di Indonesia. Itu jumlahnya itu ada 77 ikan kerapu. Dan di sini menjelaskan tentang setiap jenis ikan, hampir seperti tadi. Jadi klasifikasinya, nama ilmiahnya, kemudian nama umumnya, lokasi ditemukannya di mana, statusnya dalam arti status di IUCN-nya seperti apa, bentuk dan corak tubuh dan parameter biologi ya. Kemudian sebaran dan distribusinya. Jadi setiap ikan itu, setiap jenis itu menjelaskan tentang komponen-komponen yang tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama kakap di Indonesia, yang kedua kerapu di Indonesia. 77 jenis spesies kerapu yang ada di Indonesia, dan jumlah halamannya ini 187 halaman. Ini ditulis oleh kawan-kawan dari Rekam, dari Bogor ya, dari IPB University, dari BRIN, yang bareng-bareng nulis buku ini. Buku yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu ini ya, baru diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Judulnya Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045. Jadi Anda tahu ini ya, ini yang disebut dengan visi 30% conservation area by 2045 ya. Strategi terpadu menuju laut Indonesia lestari dan berkelanjutan. Jadi ini semacam elaborasi tentang rencana dan visi pemerintah Indonesia untuk memproteksi atau mengkonservasi 30%
dari wilayah perairan jurisdiksinya. Kemudian konservasi ini adalah disebut dengan protected area atau conserve area, dan OECM. OECM adalah Other Effective Conservation Measures. Other Effective Conservation Measures itu adalah bentuk pengelolaan selain pengelolaan konservasi. Jadi bentuk dari area based management. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dengan kerjasama dengan berbagai NGO. Jadi yang pertama adalah Rekam Foundation, WWF, Coral Triangle Center atau CTC, RARE, Pesisir Lestari, Konservasi Indonesia, tentu saja Konservasi Alam Nusantara, Burung, Reef Check, Kehati, IPB University, YAPK. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang menulis, yang ikut kerjasama dalam menyumbangkan buku ini. Ini semacam direction atau arah kebijakan tentang konservasi di Indonesia. Sebaiknya Anda memilikinya dan bisa mungkin tersedia di Kementerian Kelautan Perikanan ya. Jadi website mereka, dan boleh Anda bisa mencari buku ini. Yang keempat adalah buku yang juga diterbitkan oleh Rekam. Jadi Rekam Foundation ini menerbitkan beberapa buku dalam bulan-bulan terakhir ini, yang judulnya Knowledge Management, Multi-Stakeholder Knowledge Management based on Co-Production Principles to Support Fisheries Resource Management in Indonesia. Jadi bukunya dalam bahasa Inggris, menjelaskan mengenai bagaimana multi-stakeholders forum ya, atau multi-stakeholders approach yang perlu dilakukan ya untuk memanage perikanan, fisheries resource in Indonesia. Buku ini sama diterbitkan oleh Rekam, oleh para penulisnya. Ada cukup banyak penulis di sini, dan seperti tadi saya sampaikan berasal dari beberapa lembaga, institusi, terutama yang berada di Bogor. Ya, ini buku ini mungkin Anda harus masuk ke Rekam Foundation website, lalu kemudian mendapatkan buku-buku ini. Kalau tadi dua buku sebelumnya, yaitu Kerapu dan Kakap, ini juga diterbitkan oleh Rekam, tapi setahu saya buku ini dijual secara komersial, jadi bisa beli. Saya kemarin membeli dua buku ini, harganya Rp250.000 ya, dua buku Rp250.000, hardcover, jadi sangat bagus. Nah, buku yang terakhir, jadi buku yang kelima, adalah satu buku yang diterbitkan oleh kerjasama antara Konservasi Indonesia, jadi lembaga di mana saya berada, kemudian Rekam Nusantara, kemudian dengan NGO lainnya. NGO lainnya itu adalah WWF, ya, Coral Triangle Center, RARE, Pesisir Lestari, dan kemudian dua lembaga yang sebelumnya, ya, jadi Rekam Nusantara dan Konservasi Indonesia. Judulnya Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai. Jadi panduan untuk develop atau mengembangkan atau to establish offshore marine protected area, to establish how to establish and manage offshore marine protected area. Buku ini ditulis oleh beberapa teman ya, yang berasal dari dua institusi utama, yaitu Rekam dan Konservasi Indonesia. Tapi di sini saya sebagai penyuntingnya. Jadi Anda bisa lihat di sini penyuntingnya ini nama saya dan rekan saya Irfan Yulianto. Jadi kami berdua yang menyunting buku ini. Buku ini kalau Anda kirim nomor Anda, WA Anda, atau Facebook, maka saya bisa membagi linknya dan Anda bisa mendownloadnya secara gratis. Ya, tentu saja Anda bisa download, karena buku ini kami berharap bisa beredar di mana-mana dan bisa menjadi rujukan bagi pengembangan kawasan konservasi perairan atau marine protected area beyond 12 miles. Jadi di atas 12 mil atau kita sebut dengan offshore waters, ya. Itu 5 buku, dan silakan Bapak Ibu saudara sekalian, seperti biasa saya sampaikan kepada Anda, koleksilah buku, karena dengan ada buku Anda akan membaca, dengan membaca Anda semakin sehat. Membacalah agar Anda sehat. Terima kasih.